action, let's go. trouble 찾으러. Eropa Tengah adalah wilayah dengan identitas sejarah, sosial, dan budaya yang sama. Meskipun ekonominya memiliki perbedaan pendapatan yang besar, semua negara Eropa Tengah terdaftar sebagai sangat maju oleh Indeks Pembangunan Manusia. Perbatasan alami Eropa Tengah melintasi Laut Baltik di utara, Pegunungan Alpen dan Semenanjung Alpeni di selatan, serta garis Soka, Karka, Sava, Danube di wilayah Balkan. Batas dengan Eropa Barat dan Timur kurang jelas, dengan migrasi budaya dan sejarah yang lebih mudah ke arah barat timur daripada selatan utara. Konsep Eropa Tengah merupakan sumber kontroversi, tetapi biasanya mencakup negara-negara seperti Austria, Republik Ceko, Jerman, Hungaria, Liechtenstein, Polandia, Slovakia, Swiss, beberapa negara tetangga, kadang-kadang juga dimasukkan karena alasan historis, geografis, atau budaya. 1. Jerman memiliki ibu kota Berlin. Jerman terletak di Eropa Barat dan Tengah, berbatasan dengan Denmark, Polandia, Republik Ceko, Austria, Swiss, Prancis, Luxembourg, Belgia, dan Belanda. Wilayahnya meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan Alpen. Sungai-sungai besar seperti Rhine, Danube, dan Elbe melintas negara ini. Sumber daya alamnya meliputi biji besi, batu bara, kayu, gas alam, dan lainnya. Jerman juga memiliki garis pantai di Laut Utara dan Laut Baltik. Jerman berada di antara garis lintang 47 derajat dan 55 derajat N dan garis bujur 5 derajat dan 16 derajat E dengan garis pantai di Laut Utara dan Laut Baltik. Wilayahnya mencakup 357,021 km persegi dari pegunungan Alpen di selatan hingga dataran rendah di utara. Sungai-sungai besar seperti Rhine, Danube, dan Elbe melintas negara ini. Jerman memiliki iklim musiman sedang yang dipengaruhi oleh angin barat lembab, bagian barat laut dan utara memiliki iklim laut, sementara bagian timur lebih kontinental. Musim dingin bisa sangat dingin dan musim panas hangat dengan suhu bisa melebihi 30 derajat Celcius. Wilayah pegunungan di selatan dan daratan tinggi di tengah memiliki iklim pegunungan dengan suhu lebih rendah dan curah hujan yang lebih tinggi. Meskipun jarang ekstrim, Jerman kadang mengalami lonjakan suhu dingin atau panas dengan rekaman ekstrim suhu maksimum 42,6 derajat Celcius dan minimum min 37,8 derajat Celcius. Jerman memiliki sejumlah kota besar. Ada 11 wilayah metropolitan yang diakui secara resmi di Jerman. 34 kota diidentifikasi sebagai regiopolis. Konurbasi terbesar adalah wilayah Rhine-Ruhr, 11,7 juta pada 2008. Jerman memiliki ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja terampil dan modal besar. Mereka adalah pengekspor barang terbesar ketiga di dunia, dengan sektor jasa menjadi kontributor terbesar terhadap PDB. Tingkat pengangguran rendah dan industri otomotif dianggap paling kompetitif dan inovatif. Ekspor utama termasuk kendaraan, mesin, barang kimia, dan produk elektronik. Jerman juga memiliki koperasi yang kuat, termasuk 2 koperasi retail terbesar di Eropa. Pengawasan pendidikan di Jerman terutama diatur oleh negara bagian. Pendidikan TK opsional disediakan untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Diikuti oleh pendidikan wajib selama 9 tahun di sekolah dasar. Pendidikan menengah terdiri dari 3 jenis sekolah tradisional, Gymnasium, Real School, dan Hochschule. Sistem magang Dual Ausbildung mengarah pada kualifikasi yang terampil, mirip dengan gelar akademik, di mana siswa belajar di perusahaan dan sekolah perdagangan. Universitas di Jerman sebagian besar publik dan gratis untuk siswa lokal. Persyaratan umum adalah abitur. Jerman juga menjadi tujuan utama untuk studi internasional dengan sejarah panjang dalam pendidikan tertinggi.
Selanjutnya Austria. Ibu kota Austria merupakan Wina. Austria terletak di Eropa Tengah, berbatasan dengan Slovakia, Ceko, Swiss, Liechtenstein, Jerman, Italia, dan Slovenia. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan, termasuk Alpen Timur Tengah, pegunungan Limestone, Utara, dan Selatan. Meskipun luasnya 84 km persegi, hanya seperempatnya dataran rendah dengan sebagian besar wilayah di atas ketinggian 500 meter. Pegunungan Alpen cenderung menurun ke dataran rendah di barat, sementara timur cenderung lebih datar. Letak astronomisnya bersekitaran antara 46 derajat sampai 49 derajat lintang utara dan 9 derajat sampai 18 derajat bujur timur. Austria memiliki kondisi geologi yang terdiri dari batuan prakambrium dan mineral yang terangkat oleh orogeny Alpen. Sebagian besar formasi batuan terjadi dalam 540 juta tahun terakhir selama periode kehidupan Phanerozoikum. Sisa-sisa Prakambrian seperti kristal zircon berusia 3 miliar tahun juga dapat ditemukan. Batu tertua Dobra Gneiss memiliki usia sekitar 1,38 miliar tahun. Formasi Sekis, Mika, dan Violet terdeposisi antara 900 dan 500 juta tahun yang lalu. Austria berada dalam zona iklim transisi Eropa Tengah, dipengaruhi oleh pegunungan Alpen. Terjadi menjadi 3 zona iklim: Pannonia kontinental di timur dengan suhu rata-rata bulan Juli di atas 19 derajat Celcius dan curah hujan kurang dari 800 mm. Iklim Alpen di wilayah tengah dengan curah hujan tinggi, musim panas pendek, dan musim dingin panjang, serta zona iklim transisi Eropa Tengah di sisa wilayah dengan iklim basah dan sedang. Kondisi orografis yang kompleks menyebabkan banyak proses iklim skala kecil di Austria. Populasi Austria saat ini sekitar 8,97 juta jiwa dengan pertumbuhan yang stabil. Kepadatan penduduknya adalah 109 per kilometer persegi. Selanjutnya Swiss. Swiss beribu kota Bern. Swiss memiliki landscape yang beragam, meliputi pegunungan Alpen di selatan, dataran tinggi Swiss di tengah, dan pegunungan Jura di barat. Mayoritas penduduk tinggal di dataran tinggi Swiss, sementara pegunungan Alpen membentang sekitar 60% dari wilayah negara itu. Negara ini kaya akan danau dan gletser dengan lebih dari 1.500 danau dan sekitar 6% persediaan air tawar di Eropa. Swiss juga memiliki banyak gunung termasuk Mont Rose, gunung tertinggi dengan ketinggian 4.634 meter. Bagian utara negara ini terdiri dari dataran tinggi Swiss dengan landscape terbuka, berbukit dan berhutan serta banyak danau besar dan kota-kota besar. Lalu di Swiss juga berbagai kondisi iklim alam terjadi karena ketinggian yang beragam, mulai dari daerah zaitun hingga salju abadi. Wilayah permukiman umumnya memiliki iklim moderat, sementara daerah tinggi seperti Jura dan pegunungan Alpen memiliki suhu lebih rendah dan curah hujan yang lebih tinggi. Di Ticino, di sisi selatan pegunungan Alpen, terdapat vegetasi subtropis dengan suhu lebih hangat. Dalam klasifikasi iklim Köppen, dataran tinggi Swiss memiliki iklim maritim, sementara pegunungan Alpen termasuk dalam iklim tundra. Suhu dan curah hujan di pegunungan Alpen berkolerasi dengan ketinggian, dengan suhu yang lebih rendah dan curah hujan yang lebih tinggi seiring naiknya ketinggian. Lalu pada tahun 2021, Swiss memiliki nilai Human Development Index sebesar 0,962, menempatkannya dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi dan meraih peringkat pertama dari 191 negara dan wilayah. Populasi Swiss pada tahun tersebut sekitar 8.691.407 orang. Antara tahun 1990 dan 2021, nilai Human Development Index Swiss mengalami peningkatan sebesar
13,0% dari 0,850 menjadi 0,962. Selama periode yang sama, angka harapan hidup saat lahir meningkat 6,6 tahun, rata-rata tahun bersekolah meningkat 3,3 tahun, dan perkiraan tahun bersekolah meningkat 3,1 tahun. GNI per kapita Swiss juga mengalami peningkatan sebesar 13,2% dalam periode tersebut. Lalu, Swiss juga memiliki ekonomi stabil dan makmur, seringkali menempati peringkat sebagai salah satu negara terkaya di dunia per kapita. Meskipun ukurannya kecil, Swiss memiliki ekonomi yang besar dan merupakan eksportir terbesar ke-20 di dunia. Negara ini memiliki peringkat tertinggi dalam indeks kebebasan ekonomi di Eropa dan diakui sebagai salah satu negara paling inovatif di Eropa. Pendapatan rata-rata rumah tangga di Swiss cukup tinggi, meskipun mayoritas populasi memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Lalu, pendidikan di Swiss juga bervariasi karena wewenang sistem pendidikan diberikan kepada kanton-kanton, termasuk sekolah negeri, swasta, dan internasional. Siswa umumnya memasuki sekolah dasar pada usia 6 tahun, meskipun banyak kanton menawarkan sekolah anak-anak gratis mulai usia 4 tahun atau 5 tahun. Universitas Swiss memiliki reputasi global dengan 12 universitas dan 2 institut teknologi federal. Beberapa pemenang hadiah Nobel berasal dari Swiss, dan negara ini menjadi tuan rumah laboratorium fisika partikel terbesar di dunia. Swiss juga aktif dalam penelitian luar angkasa, baik melalui badan antariksa nasional maupun perusahaan swasta. Selanjutnya Polandia. Ibu kota Polandia adalah Warsawa. Wilayah Polandia melintas lintang 49 derajat hingga 55 derajat north dan bujur 14 derajat hingga 25 earth, dengan pantai laut Baltik di barat laut dan berbagai fitur geografis seperti danau, bukit pasir, dan garis pantai yang dibentuk oleh laguna dan teluk. Bagian utara negara ini terletak di dataran Eropa Utara dengan distrik danau seperti Pomerania, Greater Polandia, Kashubia, dan Masuria. Bagian selatan termasuk wilayah Lusatia, Silesia, Mosovia, dan pegunungan seperti Sudetes, Tatra, dan Beskids. Lalu, Polandia juga memiliki iklim sebagian besar sedang, dari samudra di utara dan barat hingga lebih hangat dan kontinental di selatan dan timur. Musim panas hangat dengan suhu rata-rata antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Sementara musim dingin agak dingin dengan suhu rata-rata sekitar 3 derajat Celcius di barat laut dan -6 derajat Celcius di timur laut. Curah hujan terjadi sepanjang tahun dengan musim dingin cenderung lebih kering. Wilayah terhangat terletak di Silesia bawah, di mana suhu musim panas bisa mencapai 34 hingga 39 derajat Celcius. Sementara wilayah paling dingin terletak di timur laut, dekat perbatasan dengan Belarus dan Lithuania. Iklim dipengaruhi oleh arus dingin dari Skandinavia dan Siberia, dengan dampak terbesar dari iklim kelautan teramat di sepanjang pantai laut Baltik. Nah, Polandia juga memiliki populasi sekitar 38,5 juta penduduk, menempatkannya sebagai negara terbesar ke-8 di Eropa dan ke-6 di Uni Eropa. Namun, populasi Polandia mengalami penurunan karena imigrasi yang meningkat dan penurunan tingkat kelahiran. Sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, banyak warga Polandia berimigrasi ke negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Irlandia untuk mencari pekerjaan. Meskipun begitu, pemerintah Polandia mendorong kembalinya warga yang berimigrasi. Sekitar 20 juta etnis Polandia tinggal di luar negeri dengan mayoritas tersebar di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Kanada. Tingkat kesuburan total di Polandia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,39 anak per wanita, dengan usia rata-rata penduduknya adalah 41,1 tahun.
Ekonomi Polandia tumbuh cepat di Uni Eropa dengan pasar domestik yang kuat dan sektor perbankan terbesar di Eropa Tengah. Ekspor sukses termasuk mesin, furnitur, dan makanan. Sektor pertanian memiliki potensi besar. Polandia memimpin dalam investasi asing di Eropa Tengah. Imigrasi terjadi karena upah lebih tinggi di luar negeri, tetapi pengangguran menurun. Produk yang diproduksi termasuk elektronik, transportasi, obat-obatan, makanan, dan komoditas pertanian. Polandia juga merupakan produsen tembaga, perak, dan batu bara terbesar di dunia. Nah, Polandia juga memiliki sejarah panjang dalam pendidikan, dengan Komisi Pendidikan Nasional didirikan pada 1773. Sistem pendidikan Polandia mendapatkan peringkat tinggi dari OECD pada tahun 2012. Pendidikan dimulai pada usia 5 tahun atau 6 tahun dengan sekolah dasar yang wajib. Pelarangan hukuman badan di sekolah berlaku sejak 1783. Setelah sekolah dasar, siswa mengikuti ujian untuk masuk ke sekolah menengah, kemudian ke universitas. Ada 500 lembaga pendidikan tinggi di Polandia. Nah, selanjutnya ada Slovakia. Slovakia beribu kota Bratislava. Slovakia terletak di antara 47 derajat dan 50 derajat lintang utara serta 16 derajat dan 23 derajat bujur timur. Pegunungan Karpathia, terutama pegunungan Tatra, membentang di bagian utara. Dataran rendah termasuk dataran rendah Danubia dan dataran rendah Slovak Timur juga mencakup sebagian besar wilayah. Hutan menutupi 41% daratan Slovakia. Pegunungan Tatra memiliki puncak tertinggi di Slovakia termasuk Gerlok, Hovicki, Vid, dan Krivan. Iklim Slovakia berada di antara zona iklim sedang dan benua. Dengan musim panas hangat dan musim dingin lembab, temperatur ekstrim berkisar dari -41 hingga 40,3 derajat Celcius. Meskipun jarang di bawah -30 derajat Celcius, Slovakia memiliki 4 musim dengan udara kontinental yang sering membawa panas di musim panas dan salju di musim dingin. Sungai-sungai terbesar seperti Váh, Danube memainkan peran penting dalam landscape Slovakia dengan volume air terbesar terjadi selama musim semi. Slovakia memiliki populasi lebih dari 5,4 juta dengan mayoritas penduduknya adalah Slovakia. Padatan populasi rata-rata adalah 110 jiwa per kilometer persegi. Menurut sensus 2011, mayoritas penduduknya adalah Slovakia 80,7% dengan etnis minoritas terbesar adalah Hungaria 8,5%. Kelompok etnis lainnya termasuk Roma 2%, Ceko 0,6%, Rusin 0,6% dan lainnya atau tidak spesifik 7,6%. Perkiraan tidak resmi tentang populasi Roma jauh lebih tinggi, sekitar 5,6%. Pada tahun 2018, usia rata-rata penduduk Slovakia adalah 41 tahun. Imigrasi terbesar terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan banyak orang Slovakia berimigrasi ke Amerika Serikat. Pada sensus US 1990, 1,8 juta orang mengidentifikasi diri sebagai keturunan Slovakia. Ekonomi Slovakia maju dengan PDB per kapita sekitar 78% dari rata-rata Uni Eropa pada tahun 2018. Meskipun ada ketidakseimbangan region, sektor keuangan yang sehat dan investasi asing telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sistem pendidikan di Slovakia mencakup pendidikan wajib dari usia 6 hingga 16 tahun. Sekolah dasar terbagi menjadi 2 bagian dengan pengujian nasional di akhirnya. Setelah itu, siswa diwajibkan mengambil 1 tahun di sekolah menengah sebelum melanjut ke universitas. Slovakia memiliki berbagai universitas, dengan yang terbesar adalah Universitas Comenius yang didanai secara publik. Selanjutnya, Republik Ceko. Ibu kota Republik Ceko yaitu Praha. Republik Ceko terletak antara garis lintang 48 derajat dan 51 lintang utara.
dan garis bujur 12 derajat dan 19 derajat bujur timur. Wilayahnya sangat bervariasi, dengan Bohemia di barat terdiri dari Sungai Elbe dan Vltava, serta pegunungan rendah seperti Horone Sutelenland. Snejka setinggi 1603 meter adalah titik tertinggi negara ini. Moravia di bagian timur juga berbukit dan dialiri oleh Sungai Morava. Air dari Republik Ceko mengalir ke Laut Utara, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Negara ini juga menyewa tanah Moldauhafen, Hamburg untuk pengangkutan barang melalui darat. Republik Ceko juga memiliki iklim maritim dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang berawan. Suhunya bervariasi tergantung pada ketinggian, dengan curah hujan terbanyak di sekitar pegunungan Cijera dan wilayah terkering di sekitar Launi. Bulan terdingin adalah Januari, sementara bulan terpanas adalah Juli. Musim gugur dimulai pada September, sementara musim panas sering ditandai dengan hujan dan badai. Suhu ekstrim tercatat adalah min 42,2 derajat Celcius dan 40,4 derajat Celcius. Curah hujan terbanyak terjadi di musim panas dengan badai petir. Selanjutnya, populasi Republik Ceko pada tahun 2015, tingkat kesuburan total di Republik Ceko adalah 1,57 anak per wanita, salah satu yang terendah di dunia. Dengan populasi yang semakin tua, harapan hidup pada tahun 2013 adalah 77,56 tahun. Imigrasi telah meningkat populasi sekitar 1% pada 2007. Mayoritas penduduk adalah Ceko, yaitu 63,7%. Dengan minoritas termasuk Moravia, Slovakia, Polandia, Jerman, Silesia sekitar 250.000 orang, Romawi dan 496.413 orang asing tinggal di Republik Ceko pada tahun 2016. Lalu, Republik Ceko juga memiliki ekonomi pasar sosial yang maju dan berorientasi ekspor, dengan PDB per kapita sebesar 91% dari rata-rata Uni Eropa. Meskipun menggunakan korun Ceko, negara ini adalah anggota Uni Eropa dan OECD. Pertumbuhan PDB pada tahun 2017 mencapai 4,5%, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terendah di antara anggota OECD. Mitra dagang utama adalah Jerman dan Uni Eropa secara keseluruhan. Lalu, pendidikan di Republik Ceko wajib selama 9 tahun dengan akses gratis ke pendidikan universitas. Rata-rata tahun pendidikan adalah 13,1 tahun. Charles University didirikan pada 1348, adalah universitas pertama di Eropa Tengah. Sistem pendidikan mencakup universitas besar seperti Universitas Masaryk, Universitas Teknik Ceko, dan lainnya. Program penilaian siswa internasional mendapatkan sistem pendidikan Ceko sebagai yang ke-15 paling sukses di dunia. Selanjutnya, Hungaria. Ibu kota Hungaria yaitu Budapest. Hungaria dibagi oleh Sungai Danube dan Tisza menjadi 3 bagian: Transdanubia di barat, Duna Tisza Koje di tengah, dan Tisza Nutul di timur. Transdanubia memiliki pegunungan seperti pegunungan Alpen, Transdanubia, Mestek, dan Vilani, serta Danau Balaton dan Hafiz. Dataran tinggi Hungaria di timur dan tenggara, dengan Karpathians di utara dan Gunung Keke sebagian puncak tertinggi di 1014 meter. Hungaria memiliki iklim musiman sedang dengan musim panas yang umumnya hangat dan tingkat kelembabannya yang rendah, sering turun hujan, dan musim salju yang dingin. Suhu rata-rata tahunan sekitar 9,7 derajat Celcius, suhu ekstrim mencapai 41,9 derajat Celcius di musim panas dan min 35 derajat Celcius di musim dingin. Suhu musim panas berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Sementara suhu musim dingin berkisar antara min 3 hingga min 7 derajat Celcius. Curah hujan tahunan rata-rata sekitar 600 mm. Hungaria menduduki peringkat ke-6 dalam indeks perlindungan lingkungan.
Lalu, populasi Hungaria pada tahun 2011 mencapai hampir 10 juta jiwa dengan sekitar seperempat tinggal di Budapest. Tingkat kesuburan di bawah tingkat penggantian. Pemerintah mencoba meningkatkannya dengan langkah-langkah seperti memberikan cuti hamil 3 tahun. Terdapat 2 kelompok minoritas yang signifikan, Jerman sekitar 130 jiwa dan Romawi sekitar 300 jiwa. Populasi Romani diperkirakan mencapai 876 orang, sekitar 5 juta orang Hungaria tinggal di luar negeri. Lalu, Hungaria adalah ekonomi campuran dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang rendah. Ekonominya merupakan pasar berorientasi ekspor dengan industri utama termasuk pengelola makanan, farmasi, kendaraan bermotor, dan pariwisata. Tingkat ketenagaan mencapai 68,3% pada tahun 2017 dengan Budapest sebagai pusat keuangan dan bisnis. Dan juga pendidikan di Hungaria diatur oleh Departemen Pendidikan dan mencakup berbagai tingkatan. Pendidikan prasekolah hingga TK wajib untuk anak-anak usia 3 hingga 6 tahun, sedangkan kehadiran di sekolah wajib hingga usia 16 tahun. Sistem pendidikan ini memiliki fleksibilitas dengan jembatan antara jenis-jenis sekolah. Selanjutnya, negara Liechtenstein beribu kota Vaduz. Liechtenstein terletak di lembah Rie atas di pegunungan Alpen Eropa, berbatasan dengan Austria di timur dan Swiss di selatan dan barat. Perbatasan baratnya dibentuk oleh Sungai Rin. Negara ini memiliki panjang sekitar 24 km dan titik tertinggi adalah Grauspitz mencapai ketinggian 2.599 meter. Meskipun di pegunungan Alpen, iklimnya relatif kering karena angin selatan yang berlaku di musim dingin. Lereng gunung cocok untuk olahraga musim dingin. Lalu, Liechtenstein juga memiliki iklim sedang alpine dengan musim panas hangat dan basah, serta musim dingin yang sejuk. Suhu rata-rata berkisar dari -1 derajat Celcius di Januari hingga 21 derajat Celcius di Juli. Curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1000 mm, merata sepanjang tahun. Angin selatan yang hangat dan kering sering mengubah iklimnya. Musim panas ditandai dengan badai petir yang kadang-kadang kencang, bahkan membawa hujan es dan kerusakan parah. Tutupan salju biasanya dimulai di akhir Desember. Lalu, Liechtenstein juga negara terkecil keempat di Eropa dalam hal populasi, setelah kota Vatikan, San Marino, dan Monaco. Populasinya mayoritas berbahasa Alemannic dengan sepertiga merupakan kelahiran asing, terutama dari Jerman, Austria, dan Swiss. Orang-orang yang lahir di luar negeri menyumbang 2/3 dari tenaga kerja. Harapan hidup rata-ratanya adalah 82,0 tahun dengan angka kematian bayi sekitar 4,2 kematian per 1000 kelahiran hidup. Nah, Liechtenstein juga memiliki ekonomi perusahaan yang makmur dengan lebih banyak perusahaan terdaftar daripada penduduknya. Negeri ini menawarkan standar hidup yang tinggi, menggunakan franc Swiss sebagai mata uang nasional, dan mengimpor sekitar 85% energinya. Sebagian anggota wilayah ekonomi Eropa, Liechtenstein juga berusaha menyelaraskan kebijakan ekonominya dengan kebijakan Eropa. Industri utamanya meliputi elektronik, tekstil, dan instrumen, persis dengan Hilti sebagai perusahaan terbesar. Sektor pertanian juga penting serta pariwisata. Selanjutnya ada negara Slovenia. Secara letak geografis, Slovenia berbatasan dengan Austria di utara dan Hungaria di timur laut. Di sebelah timur, tenggara, dan selatan Slovenia berbatasan dengan Kroasia. Di sebelah barat daya, Slovenia berbatasan dengan kota pelabuhan Trieste di Italia. Dan di sebelah barat, Slovenia berbatasan dengan wilayah Friuli, Venezia, Giulia. Di negara Slovenia, orang Italia dan orang Hungaria adalah dua kelompok etnis minoritas utama di Slovenia. Orang Italia sebagian besar tinggal di Primorje dan orang Hungaria terutama tinggal di wilayah timur laut Premurie. Komunitas Roma juga merupakan penduduk asli Slovenia dan kebanyakan ditemukan di timur laut Slovenia atau tersebar di seluruh Slovenia selatan dekat perbatasan dengan Kroasia. Bahasa Slovenia memiliki
memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Slavia Selatan, tetapi bahasa ini juga memiliki kesamaan dengan bahasa Ceko-Slavia Barat dan bahasa Slovakia. Dialek Slovenian Timur bercampur dengan bentuk bahasa Kaikavia dari bahasa Serbo-Kroasia, tetapi bahasa Slovenia sastra jauh dari bahasa Kroasia dan meminjam kata-kata dari bahasa Jerman dan Italia yang masih digunakan oleh generasi tua orang Slovenia. Bahasa Italia dan Hungaria adalah bahasa utama lainnya yang digunakan di negara Slovenia. Kondisi ekonomi di negara Slovenia pada awal abad ke-21, perekonomian Slovenia terutama didasarkan pada jasa dan perdagangan, dan sumber pendapatan yang signifikan berasal dari pembuatan suhu cadang otomotif, obat-obatan, dan peralatan listrik. Tingkat pendidikan di Slovenia, hampir semua orang Slovenia yang berusia 15 tahun ke atas bisa membaca. Sekolah dasar bersifat wajib dan gratis untuk semua anak berusia antara 6 dan 15 tahun. Ijazah dari sekolah menengah adalah persyaratan utama untuk masuk ke salah satu dari 3 universitas utama Slovenia, yaitu Ljubljana, Maribor, dan Koper atau Universitas Primož. Fakta unik di Slovenia, tepatnya di ibu kota Ljubljana, adanya kebijakan bebas kendaraan kecuali sepeda, sehingga dijuluki The Green of Capital Europe, yaitu ibu kota paling hijau dan ramah lingkungan di Eropa.